Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah pada pertemuan yang kedua kita seluruhnya diberi kesehatan oleh Allah, diizinkan kembali untuk menikmati Maidatul Quran, hidangan dari Allah berupa taman di antara taman-taman surga. Bersyukur kita kepada Allah setelah beraktivitas dengan keluarga pada hari ini. Kita akan memulai aktivitas pada malam hari ini dengan kajian yang berkaitan dengan akhlak. Rujukan utama dan referensi utama yang kami sampaikan pada malam hari ini adalah kitab Minhajul Muslim. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mendudukkan, menyamakan paradigma pola pikir kita tentang akhlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innama bu'itsu liutammima salihal akhlak atau makarimal akhlak, seperti itu ada dua. Memberikan satu nasihat penting untuk kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua aktivitas bapak dan ibu itu harus menunjukkan akhlak. Aktivitas sholat yang sudah bapak ibu lakukan baru saja itu harus memiliki efek positif, yaitu akhlak. Aktivitas siam Ramadan maupun siam sunnah yang bapak ibu lakukan harus melahirkan akhlak. Maka kita akan memulai bapak dan ibu yang kami hormati untuk mendudukkan terlebih dahulu di mana posisi akhlak di antara berbagai macam definisi yang ada. Kami mulai dengan karakter. Disebutkan di dalam kamus bahwa karakter itu sifat-sifat kejiwaan. Kemudian disebutkan lagi akhlak. Kalau seperti ini Bapak dan Ibu, karakter itu juga disebut dengan akhlak. Akhlak sama dengan karakter. Akhlak juga sama dengan budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Contoh, ada orang yang murah hatinya, mudah untuk tersenyum. Ketika ketemu dengan sesama muslim, dia tidak cuek, kemudian mengucapkan Assalamualaikum Bapak. Ada yang seperti itu. Ada pula yang sebaliknya. Ketika bertemu dengan saudara seiman, karena memang belum belajar dan belum mengetahui manfaat yang begitu besar ketika mengucapkan Assalamualaikum, seseorang ini diam saja. Padahal sama-sama sholatnya di Masjid Darul Huda.
Tapi kenapa nggak gampang mengucapkan Assalamualaikum Pak? Saya bersyukur Bapak, saya senang sekali ketika motor saya parkir, kemudian di samping saya ada salah satu jamaah, kemudian jamaah tersebut mengucapkan Assalamualaikum Pak. Masya Allah, bangga betul. Saya kemudian menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ini akhlak. Ada yang murah hatinya, ada integritas, ada loyalitas, ada kesetiaan, ada penuh kasih, kebaikan, jujur, kontrol diri, sikap tenang, tidak gerusa-gerusu, kemudian setia, sabar, adil, dan berbagai macam. Orang Muslim maupun orang non-Muslim sepakat bahwa mereka harus dididik, dibiasakan, ditelateni untuk hal-hal seperti ini. Orang non-Muslim maupun orang Muslim sama. Mereka berlaku jujur, kita juga harus berlaku jujur. Mereka sabar, kita juga berlaku sabar. Bahkan Pak, mohon izin, bahkan seseorang yang akan melakukan aktivitas keburukan pun harus di dalamnya ada kesabaran. Saya ambil contoh. Pukul 2 dini hari ada bos pencuri dan anak buahnya. Anak buahnya sesuai dengan jam. Kata bosnya, kamu kalau sudah jam 2 pagi masuk rumah itu. Aku dari jauh mengamati. Karena lampu di dalam rumah gelap, lampu di luar rumah terang, di antara tandanya, oh penghuni rumahnya masih tidur. Jam 2 tepat. Kemudian ketika anggota-anggota ini sudah mulai mendekati rumah tersebut, qadarullah, tiba-tiba lampu dalam rumah menyala. Kata bosnya, sabar, tar dulu. Mundur lagi, sabar. Kita tunggu hari berikutnya. Mereka mau mencuri saja menggunakan kosakata sabar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kata adil. Yang kata adil belum ditemukan sinonimnya. Sinonim dari kata adil dalam berbagai macam bahasa. Bahasa Arab adlun, adil. Bahasa Indonesianya adil. Di Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahasa Jawanya adil. Semua sepakat kalau kita itu harus adil. Toleran pun begitu. Orang Muslim sepakat kita harus bertoleran dengan orang yang non-Muslim. Nggak bisa serta-merta kita harus menjadi penguasa, kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Enggak bisa. Ini akhlak kata mereka yang mendefinisikan akhlak itu sama dengan karakter. Poin berikutnya, bahwa karakter ini bersifat universal. Di seluruh dunia menjadi sebuah kesepakatan. Kalau orang itu harus optimis, ya. Ayah ketika melahirkan putra-putrinya, kemudian dalam hati berkeinginan, nak, kamu harus jadi lebih baik loh dari ayah. Kamu gak boleh sama dengan ayah. Kalau ayah menjadi lurah, kamu harus menjadi yang lebih baik. Kalau ayah S1 sarjana, kamu harus magister, PhD. Kamu harus lebih tinggi dari ayah. Jangan sama. Optimis orang ayah. Baik itu muslim maupun non-muslim sama. Seluruh dunia sepakat sudah. Ini gak ada permasalahan. Dan karakter yang mendarah daging dalam batasan Islam disebut dengan akhlak. Ini mari kita bedakan dengan slide yang berikutnya.
Di sini Bapak, kami membedakan nomor 1 dengan sebutan karakter, nomor 2 dengan sebutan adab, nomor 3 dengan sebutan akhlak. Seperti segitiga. Kalau akhlak itu adanya di puncak segitiga, adab adanya di tengah-tengah, dan karakter itu paling bawah. Kenapa untuk memahami karakter, akhlak harus dibuat segitiga seperti ini? Untuk menjelaskan dengan mudah bahwa Islam itu memiliki sisi tertentu yang tidak sama ajarannya, syariatnya dengan agama lain. Saya ambil contoh. Ketika kita mengenal Allah dengan kekuasaannya, kita mengenal Allah dengan maha besarnya, kita mengenal Allah dengan berbagai macam aturan yang sempurna. Kemudian ada perintah dari Allah. Kalau kamu meyakini aku adalah Tuhan, sana di dunia kamu ibadah. Ibadah merupakan pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya, karena memang engkau yang paling besar, engkau yang maha kuasa, engkau pemilik alam semesta, engkau yang memiliki surga, maka aku sholat. Perintah-perintahmu ya Allah di dalam Al-Quran aku patuhi. Perintahmu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aku ikuti. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau karakter sudah menjadi seperti segitiga, disitulah akan muncul orang Islam yang berakhlak. Itu adalah orang Islam yang berada dalam puncak kesuksesan dan kehebatannya. Dia sudah tidak lagi menggunakan kata karakter, tapi dia sudah naik ke posisi aku, muslim yang berakhlak. Ketika mendengar panggilan dari Allah, aku tinggalkan panggilan dari manusia. Ketika ada perintah dari Allah, aku ikuti meskipun tubuh ini penuh dengan darah dan luka. Kalau itu ada perintah dari Rasulullah, aku lakukan meskipun aku dibenci oleh sebagian manusia. Itu akhlak. Maka kita lihat hadirin rahimani wa rahimakumullah, di sebelah kiri yang sudah ada tulisannya, ada kesenangan, ada penilaian dari fisik, cantik, ganteng, besar tubuhnya, kecil, perutnya six pack atau tidak. Kemudian apalagi rambut lurus, rambut keriting. Ada orang baik dengan tanda-tanda tertentu, dermawan, suka menolong, rajin. Ketika diminta undangan kerja bakti, beliau datang. Bahkan membawa ransum dari rumah sebagai bekal teman-teman. Selesai kerja bakti, ada es buahnya, ada pisang gorengnya. Orang baik. Bajunya bersih, baju warna putih bersih, atau mungkin baju warna oranye untuk bapak-bapak yang membersihkan lingkungan. Kemudian ada lagi menerima dengan banyak. Kalau kita diberi honorarium atau ketika diberi rezeki, senang kita menerima yang banyak. Makan dengan istilah 4 sehat, 5 sempurna. Enak makanannya, bergizi pula. Kemudian ada kebutuhan yang mendesak. Bagian sebelah kiri adalah rangkuman dari berbagai macam karakter yang disuka oleh manusia. Kebutuhan mendesak, manusia itu sukanya segera ada. Makanan enak bergizi, tolong disiapkan. Menerima banyak, itu semua keinginan kita. Baju bersih selalu menjadi patokan kita untuk menghadap pejabat,
bertemu dengan atasan kita, baju harus bersih. Tapi kita lihat sebelah kanan, bismillah. Inilah akhlak yang membedakan dengan karakter. Mari kita lihat. Bahwa seseorang, hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya diminta untuk senang hidupnya. Gak cukup kalau seseorang itu hidupnya cuma diminta untuk senang, happy. Sampai ketika tua, Bapak belum mengenal istilah itu? Muda suka-suka, tua kaya raya, matinya coba. Itu muncul istilah itu. Kita kalau berakhlak gak cukup dengan istilah itu. Yang kita cari, jazakumullah khairan, Pak. Yang kita cari adalah ridho. Ridho ini adalah puncaknya akhlak. Ketika Bapak diminta oleh Allah, Pak, tolong kalau sholat subuh jangan di rumah. Karena sholat subuh itu dilihat oleh malaikat. Kemudian Bapak dalam kondisi ngantuk, pulang dari perjalanan dinas, jam 1 baru bisa tidur. Kemudian terdengar adzan subuh, Bapak bangun. Bapak berjalan meskipun dalam kondisi ngantuk. Bapak berjalan, bismillah, ini perintah Allah, aku harus ridho dengan ketentuannya. Saat itulah Bapak sedang mendapati posisi terbaik. Gak cuma senang dengan aturan Allah, ridho dengan ketentuan Allah. Orang itu jangan cuma senang dinilai fisiknya. Masya Allah, kamu ganteng, kamu sukses ya. Oh, sudah PhD sekarang, sudah S3. Gak seperti itu, enggak cukup. Kita harus dinilai takwa atau tidak seseorang itu. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai gak cuma penampilan fisik, tapi dari ketakwaannya. Maka ketika putra dan putri kita menikah, kemudian mulai melakukan ta'aruf dan lain sebagainya, tolong Pak, Ibu, tolong carikan calon itu dengan kriteria takwanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Rasulullah sudah menjamin kalau kamu nanti menikahkan anak cucumu, anak-anakmu akan menikah, tolong carikan yang selevel. Kemudian lihat pula kekayaan, lihat pula keturunan. Tapi tolong perhatikan ketakwaannya. Kalau kamu milih takwanya, taribat yadak, kamu tenang hidupnya. Berikutnya, kita nggak cukup untuk menjadi orang baik. Nggak cukup jadi orang baik. Untuk pribadi nggak cukup. Harus memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu yang paling banyak manfaatnya. Nggak cukup manfaat untuk pribadi, untuk anak, untuk istri, tapi manfaat untuk masyarakat. Dan yang paling penting di masyarakat itu adalah kemanfaatan dalam urusan agama. Kalau Bapak ke masjid, kemudian ada tetangga sebelah rumah masih dalam kondisi nyapu halamannya, ucapkan salam. Assalamualaikum Pak, saya ke masjid duluan Pak. Ditegur, diajak. Ketika di sebelah rumah ada musibah, segera datang, merespon positif, tanyakan kebutuhannya, apa yang bisa saya bantu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika baju kita bersih, penilaian orang beriman gak cukup baju itu bersih. Karena untuk sholat dibutuhkan satu lagi, suci. Maka hati-hati, anak-anak kita yang masih usia SD, usia TK, tolong diperhatikan urusan pipisnya.
Urusan najisnya tolong diperhatikan. Sampaikan kepada cucu kita, anak-anak kita. Perhatian loh nak kamu ya sama najis. Tolong perhatikan ya sama najis. Karena azab pertama kali di alam kubur itu diantaranya azab karena najis. Tidak perhatian dia dengan suci. Sampaikan hal itu. Kita gak cukup punya baju bersih, tapi kita harus punya baju yang suci. Orang biasanya sering menerima banyak, minta kepada Allah yang banyak. Berikan aku rezeki yang banyak ya Allah. Berikan aku rezeki, anak, kemampuan untuk menghidupi keluarga. Masya Allah, mintanya itu banyak. Coba sekarang kita ganti, mintanya itu untuk mendapati barokah. Ya Rabb, setelah selesai tahajud ya Allah, aku tahu kebutuhanku itu banyak. Aku berusaha untuk patuh dengan aturan-Mu ya Allah. Maka izinkan aku untuk masuk ke dalam rumah membawa rezeki yang barokah. Rezeki yang bisa memberikan manfaat untuk anak dan istri. Rezeki yang ketika nanti anak-anakku mengangkat kedua tangannya, tidak engkau tolak doa mereka karena keberkahan dari rezeki. Kita minta sama Allah. Ketika seseorang meminta, tolong mah sediain makanan yang enak, makanan yang bergizi, makanan yang lezat. Orang berakhlak nggak cukup meminta itu. Dia harus meminta makanan yang halal. Gak cukup dengan yang halal, yang thayyib. Diatur oleh syariat, disepakati oleh para dokter. Kalau pagi-pagi itu makanannya bukan, urutannya bukan ujuk-ujuk langsung nasi uduk. Bukan begitu. Disebutkan oleh para dokter, urutannya itu buah dulu. Buah itu bukan di belakang, tapi buah itu dimakan duluan. Setelah makan buah mungkin makan besar, ditutup mungkin dengan minum air. Hadirin jemaah salat maghrib dan isya, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah seperti itu, akhlak itu berat atau tidak Bapak? Atau mungkin bisa kita lakukan sendiri, nggak kerjasama? Tidak. Akhlak ini membutuhkan kerjasama bersama-sama seluruhnya, nggak bisa sendirian. Tidak bisa itu. Akhlak bisa muncul hebat dan menyebar di masyarakat kalau Bapak berjuang sendirian. Tidak bisa. Harus bersama-sama. Dan kami sebutkan di sini ada ithar. Masya Allah, ini akhlak yang nanti akan pelan-pelan kita bahas satu persatu. Ridho, takwa, hidup bermanfaat, hidup dalam kondisi suci, bagaimana memanage rizki barokah, hidup dengan berkah, bagaimana menjamu keluarga dengan menu-menu yang sehat, halal, thayyib. Dan kita akan belajar dengan kitab ini pula bagaimana engkau itu ithar, mendahulukan kebutuhan, kepentingan saudaramu yang lain. Pada saat yang sama kamu juga butuh hal itu. Tidak mudah. Saya ulang kembali slide ini Bapak dan Ibu. Yang sebelah kiri ini adalah karakter. Semua orang sama. Orang baik, baju bersih, menerima banyak, makanan enak, bergizi. Semua kita sepakat hal itu. Tapi kalau sudah masuk ke segmentasi akhlak, inilah yang sebelah kanan. Ridho. Hidup dengan takwa, mau diatur oleh Allah. Mari kita masuk slide berikutnya agar jemaah Bapak dan Ibu semakin paham insya Allah. Seluruh kebaikan di dalam agama Islam itu dirangkum dalam satu kalimat, yaitu akhlak. Dari Al-Fatihah hingga An-Nas, dari kitab-kitab hadis yang disampaikan oleh para ulama kita itu, kalau ada yang baik, ada sesuatu yang baik, itu disebutnya akhlak. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, albir
husnul khuluq. Sesuatu yang baik itu disebut keluhuran akhlak. Bapak duduk di majelis ilmu seperti ini dalam kondisi tenang, sabar, tekun mendengarkan. Bapak itu berakhlak. Karena seperti ini kebaikan. Bapak kemudian selesai sholat, zikir, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam. Itu kebaikan, itulah akhlak. Berikutnya Bapak masuk masjid, keluar masjid dengan memperhatikan kaki mana yang lebih didahulukan. Apakah kanan ataukah kiri? Itu akhlak. Kebaikan dan akhlak, hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dipisahkan. Kebaikan dan akhlak seperti kepingan uang yang kalau salah satu di antaranya hilang, maka tidak artinya. Tidak ada artinya itu. Kebaikan dan akhlak itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Kalau Bapak melakukan kebaikan demi kebaikan, Bapak berakhlak. Tapi apa cukup seperti itu? Dan apa kira-kira akhlak yang paling tinggi derajatnya? Karena banyak sekali rangkuman dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bahwa agama ini oleh para ulama kemudian dibuat 3 level. Rasulullah saat itu bertemu dengan Jibril. Sangat dekat hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril. Sampai-sampai asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dengkulnya itu ketika ngobrol bersentuhan. Dengkulnya Nabi bertemu dengan dengkulnya malaikat Jibril. Dekat banget. Kemudian saat itulah Rasulullah memberikan definisi jelas tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Mari kita lihat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan tentang al-bir. Makna al-bir, arti dari kebaikan. Ayyurada bihi fi'al jami'it ta'at adh-dhahirah wal batinah. Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan tentang kebaikan itu melakukan seluruh ketaatan baik yang zahir maupun yang batin. Urusan niat itu ternyata masuk dalam kategori akhlak. Maka tidak heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan ada orang muslim, orang yang matinya dalam kondisi muslim, tapi kok masuk neraka. Kemudian Rasulullah memberikan jawabannya, dia masuk neraka karena salah niatnya. Mencari ilmu bukan untuk menambah ketakwaan kepada dirinya, tapi dia mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, mencari ilmu, mencatat agar dibilang sama orang kalau dia itu ilmuwan. Dia itu orang hebat, itu ustadz tuh, itu kiai, itu habaib. Dia nggak pengen mencari ilmu untuk menambah ketakwaan, tapi mencari ilmunya untuk menjatuhkan sama-sama ustadz. Ustadz ini nggak bener nih jemaah, dia nggak bener. Nah kalau yang ini nih bener nih. Saling menjatuhkan seperti itu. Ada lagi mujahid. Di mata manusia dia pejuang. Di mata manusia dia memiliki rasa patriotisme yang tinggi.
tapi di mata Allah dimasukkan ke dalam neraka. Padahal orang Islam. Kenapa seperti itu? Salah niat. Niatnya biar dibilang kalau aku itu nanti mati, di atas kuburanku ada tulisan pahlawan. Salah niat. Dia berjuang bukan lillah, tapi dia berjuang untuk mendapatkan ketenaran nama. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab mengatakan kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailin wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ibnu Rajab Al-Hambali menyandingkan akhlak itu dengan ketakwaan. Disandingkan dengan mengambil firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang ke-177. Beliau mengatakan, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, albir, kebaikan yang tadi merupakan akhlak kita semuanya orang muslim. Satu, man amana billahi wal yaumil akhir. Akhlak itu tolong kamu cek imanmu kepada Allah dan hari akhir. Bismillah kami sampaikan Bapak. Semoga Bapak bisa mendoakan saya dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa saya. Ada orang Islam yang dia tidak sadar keislamannya itu sudah rusak karena melakukan aktivitas syirik. Mintanya sesuatu bukan lagi kepada Allah. Dulu, mohon izin, 3 tahun yang lalu, videonya pernah kami tampilkan di majelis yang mulia ini. Bahkan mereka bersenandung, ya Rabbana bil fulus. Dia minta kepada Tuhan, kepada Allah, tapi dengan uang. Uangnya disebut warna merah yang mulus-mulus. Mereka meminta seperti itu. Bajunya pakai koko, pakai peci seperti saya, tapi permohonannya bukan kepada Allah. Hati-hati hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akhlak jangan sampai rusak tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kalau hari akhir itu ada nyata, dan kita semua akan mengalami hal itu. Kita nanti akan dibangkitkan, kemudian kita akan menuju sirat. Sebelum menuju jembatan itu kita akan melewati telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara umat Rasul ada yang dipanggil oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam telaganya dan minum air darinya. Di antara umat Nabi yang lain ada yang dihalau oleh para malaikat meskipun Rasulullah memanggilnya. Rasulullah memanggilnya, sini kamu umatku, ketahuan dari lampu cahaya bekas wudhu di tanganmu, di kepalamu, di wajah, di kaki. Kamu umatku, sini, sini. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rasulullah, jangan engkau berikan dia pintu masuk. Karena engkau, kata malaikat kepada Rasulullah, karena engkau tidak tahu
apa yang ia lakukan sepeninggalmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya iman kepada malaikat. Kita cek kembali nanti insya Allah. Seperti apa iman kita kepada malaikat? Sudah lurus atau belum? Sesuaikah dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Iman kepada kitab. Ada berapa kitab? Suhuf itu kitab atau bukan? Iman kepada para nabi. Berikutnya wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kemudian kita memberi mal kepada dzawil qurba, dan yang terbaik kalau kita itu bersedekah, infak itu kepada orang tua. Kepada orang tua terlebih dahulu. Kemudian wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, wasailin, wafir riqab, orang ibnu sabil, asailin, orang yang minta-minta, maupun orang yang enggak meminta tapi kebutuhannya kurang dan kita tahu. Wafir riqab. Berikutnya hadirin, wa aqamas shalah. Ternyata salat itu juga akhlak. Salat yang seperti apa? Insya Allah akan kita bahas nanti. Kemudian wa ataz zakah, mengeluarkan zakat juga akhlak mulia. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Masya Allah, yang kalau janji ditepati, enggak ingkar janji dia, itu akhlaknya mulia. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit dia sabar. Diberi rizki banyak, bersyukur. Diberi oleh Allah rizki yang cukup, dia sabar. Ini cukup seperti ini, enggak kurang kok. Allah itu enggak memberi kurang, Allah memberi itu cukup. Berikutnya, wahinal ba's ulaika alladzina shadaqu. Masya Allah. Ulaika alladzina shadaqu, orang-orang yang sudah mengevaluasi pointer yang ada di sini. Dievaluasi dan menjadi kurikulum harian. Kita lihat, kami pribadi, para ayah tolong dilihat poin-poin ini sudah cocok atau belum, sudah dilakukan atau belum. Kalau bapak sudah mengevaluasi, coba mulai ke istri. Ibu sudah sholat, sudah apa? Kemudian ditanya, tadi wudunya gimana mah? Disebutkan, tadi wudunya aku begini ya. Yang pertama niat, yang kedua begini, begitu, begini, begitu. Ini penting. Urusan istri itu dalam tanggungan seorang ayah. Selesai ayah, selesai istri, anak. Dicek seluruhnya seperti ini. Apakah sudah sabar ketika dalam kondisi tertentu anak itu sakit? Apa sudah sabar ketika anak kita mentok, tidak mendapatkan sesuatu yang dia pinta? Apa sudah sabar anak-anak kita ini dengan permohonan kedua orang tuanya? Nah, tolong doakan ayah ibu. Ini ayah dan ibumu, tolong doakan. Apa sudah dilakukan oleh anak-anak kita? Tolong dicek seluruhnya itu. Berikutnya, kalau sudah ayah, sudah ibu, sudah anak, tolong perhatikan masyarakatnya. Teman sesama yang ada di masjid, DKM, memperhatikan DKM. Oh, DKM yang ini semangatnya Masya Allah. DKM yang ini setelah dievaluasi semangatnya harus lagi dikembangkan. DKM yang itu Masya Allah sudah bisa menjadi teladan. DKM yang ini sudah menjadi teladan, tapi ada sesuatu yang harus diperhatikan. Sama-sama tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Jangan bosan. Ini akhlak yang kita kejar itu, ini akhlak yang seperti ini. Ujung ayatnya, wa ulaika humul muttaqun. Yang sudah melakukan seperti itu, oleh Allah diberikan titel mereka itu orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Janji dari Allah. Janji dari Allah untuk orang bertakwa itu cuma satu tempatnya. Orang bertakwa nanti surga cuma satu. Maka kita kejar predikat ini dengan cara memperbaiki akhlak kita, hariannya kita perbaiki satu persatu. Sudah sholat? Sudah. Sudah tilawatul Quran? Sudah. Sudah mengerti yang dibaca? Belum. Berarti kita belajar. Sudah akhirnya bisa tadabbur ketika membaca Al-Quran, kemudian wajilat qulubuhum. Kadang. Kalau kadang, tingkatkan. Oh, sudah sampai mana ridhomu terhadap ketentuan Allah? Kadang ridho, kadang ya menanyakan kenapa kok aku yang seperti ini ya Rob. Kalau ada yang seperti itu, perbaiki pendidikan ridhonya, jadikan dalam kurikulum rumah tangga. Kalau kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ternyata belum seperti yang Allah dan Rasulnya ingatkan, masih ada waktu. Masih ada waktu kita untuk istighfar. Baik, jazakumullah khairan. Kita akhiri Bapak Ibu ya sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.